Selamat datang di presentasi mekanisasi tepat guna. Ini merupakan panduan komprehensif tentang pengelolaan alat dan mesin pertanian, atau Alsintan. Melalui edisi standar operasional ini, kita akan membedah strategi esensial untuk mendongkrak efisiensi dan produktivitas di area perkebunan. Mari kita ubah paradigma kita. Di masa lalu, mekanisasi tradisional hanya berfokus sebagai pengganti tenaga kerja manual, yang seringkali berujung pada pembelian alat tanpa strategi operasional yang jelas. Namun, mekanisasi tepat guna menjadikan alat sebagai instrumen vital untuk optimasi aset. Pendekatan ini secara langsung menargetkan efisiensi biaya produksi, keseragaman kualitas agronomis, dan akselerasi waktu operasional. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengenali 4 akar permasalahan utama di lapangan. Pertama, degradasi dan breakdown, di mana alat yang menua mengganggu jadwal krusial agronomi. Kedua, kendala modal atau capex akibat tertundanya peremajaan alat. Ketiga, inefisiensi biaya karena rendahnya pencapaian target hour meter yang melambungkan biaya produksi. Dan keempat, mismanajemen perencanaan yang membiarkan unit bergerak tanpa menghasilkan luasan garapan yang nyata. Ingatlah hukum sinergi fundamental ini. Traktor hanyalah mesin penyedia tenaga tarik, sedangkan eksekusi kualitas dan presisi murni ditentukan oleh implemen yang dipasang. Sinergi keduanya lah yang menghasilkan kualitas agronomis paripurna. Oleh karena itu, pastikan syarat esensial terpenuhi. Mata pisau harus tajam, proporsi ukuran implemen tidak melebihi daya tarik unit, dan kalibrasi hidrolik harus sesuai dengan manual pabrikan. Dalam tahap pembongkaran awal, kita mengenal 3 instrumen utama. Bajak singkal atau moldboard sangat ideal untuk lahan rotasi karena melengkung, membalik pita irisan tanah nyaris 180 derajat untuk mengubur gulma. Bajak piringan atau disk andalan kita untuk lahan ekstrim seperti tanah berakar, berbatu, atau tanah padas. Serta bajak dalam atau subsoiler yang menghunus sedalam 50 hingga 90 cm tanpa membalik tanah, didesain khusus untuk merekah lapisan kedap air. Mari kita bahas lebih dalam tentang ancaman tersembunyi bernama hard pan. Lapisan padat kedap air di kedalaman 40 cm ini terbentuk akibat roda traktor bertonase besar yang melintasi jalur yang sama berulang kali. Dampak agronomisnya sangat fatal. Akar tanaman tercekik dan air hujan gagal meresap, sehingga memicu erosi. Solusi wajibnya adalah rutinkan aplikasi bajak subsoiler atau chisel setiap 3 hingga 4 tahun sekali untuk memecah pemadatan ini. Setelah pengolahan primer, kita masuk ke sekuens lanjutan. Dimulai dari pengolahan sekunder menggunakan garu atau harrow untuk meremahkan gumpalan tanah dan meratakan lapangan. Lalu proses penanaman dengan mesin tanam presisi yang membuka alur, menjatuhkan benih, dan menimbun secara simultan. Diikuti tahap perawatan menggunakan boom sprayer untuk penyemprotan presisi. Satu peringatan agronomis penting, hindari penggemburan berlebih yang memicu erosi. Pada tanah kaya karbon, beralihlah ke minimum tillage untuk menghemat biaya. Keberhasilan mekanisasi juga bergantung pada syarat spasial. Untuk parameter rasio hamparan, kita membutuhkan minimal 8 hektare per blok utuh. Area sempit hanya akan merusak efisiensi karena waktu putar traktor mendominasi. Untuk kontur elevasi di atas 8%, ada aturan tegas. Haram menarik traktor vertikal menuruni lereng karena resiko terguling dan erosi. Lakukan kontur plowing yang memotong lereng mengikuti garis bukit. Eksekusi mekanisasi berpacu dengan kelembapan tanah. Pada tanah pasir, jangka olahnya panjang dan bebas lengket. Namun, tanah liat berat adalah momok mekanisasi. Jika curah hujan tinggi, tanah menjadi pasta. Jika kemarau terik, ia mengeras seperti beton. Kesimpulan manajerialnya, eksekusi di lahan liat wajib dilakukan serentak dengan armada besar tepat pada jendela waktu emas yang amat singkat. Semua strategi ini ditopang oleh 4 pilar operasional. Pertama, sinkronisasi kalender cuaca. Kedua, rekayasa simultan, menggabungkan banyak fungsi dalam satu alat. Ketiga,
zonasi mobilitas yang terpadu untuk menghilangkan perpindahan alat yang membuang bahan bakar. Dan keempat, hot seat 24/7, yakni operasional non-stop dengan shift bergilir untuk mengejar jendela waktu yang singkat. Filosofi intinya adalah memadukan desain mekanis dengan parameter fisiologi tanaman secara efisien. Inilah contoh inovasi simultan. Dalam satu tarikan linier, traktor ini menggabungkan 4 pekerjaan sekaligus. Membuka alur, menempatkan pupuk dasar, menjatuhkan benih otomatis secara presisi, dan menutupnya kembali dengan roda pengemas. Rekayasa ini secara drastis memangkas biaya bahan bakar dan meminimalisir tingkat pemadatan tanah. Perpindahan alat antar lokasi secara acak adalah akar kebocoran mobilitas. Saat traktor berjalan di aspal, hour meter tetap berdetak dan BBM terbakar tanpa output hektar. Solusinya adalah sistem gelebagan terpusat. Susun rencana kerja dalam satu matriks besar. Selesaikan satu klaster lahan secara utuh sebelum alat dievakuasi ke wilayah administratif lainnya. Protokol manajerial harus distandarisasi. Protokol pertama, kunci jarak tanam statis di seluruh divisi untuk meniadakan waktu berjam-jam teknisi menyetel ulang kerangka tubar saat alat pindah. Protokol kedua, kronologi sekuensial disiplin. Rangkaian proses dari buka alur hingga aplikasi herbisida dilarang berselang lama agar tanah tidak kehilangan kelembapan atau rusak akibat hujan deras yang tiba-tiba turun. Dalam mekanisasi, ada tugas-tugas irreversible atau tidak bisa direvisi. Ini adalah blind spot yang mewajibkan mandor turun berjalan kaki mengawal laju traktor. Mandor harus mengawasi unit penebar bibit agar tidak macet. Memastikan selang injektor pupuk tidak tersumbat di bawah permukaan, serta memantau pressure gauge pada boom sprayer agar volume kimia tetap presisi dan tepat sasaran. Sebagai penutup, implementasi mekanisasi tepat guna dikatakan berhasil apabila metrik berikut tercapai. Defisit pekerja harian ditekan, target penanaman tuntas sebelum jendela cuaca tertutup, rasio mandor menciut, dan keseragaman kanopi terwujud. Menyediakan armada mesin hanyalah perihal permodalan finansial, namun mekanisasi tepat guna adalah seni manajerial tingkat tinggi di lapangan. Terima kasih.